Kisah Kancil dan Buaya. Alkisah, ada seekor kancil yang hidup di pinggir hutan bersama kerbau, jerapah, dan gajah. Meskipun berbadan kecil, kancil dikenal sebagai hewan yang amat cerdik. Suatu hari, seekor kancil yang cerdik itu merasa lapar karena belum makan sejak pagi. Ia berjalan menyusuri pinggir sungai sambil mencari buah-buahan untuk dimakan. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti ketika melihat pohon rambutan di seberang sungai yang berbuah sangat lebat. Wow, lebat sekali buah rambutan itu. Aku ingin makan buah rambutan, si kancil berkata pada dirinya sendiri. Tetapi si kancil kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang airnya mengalir cukup deras untuk mendapatkan buah rambutan. Tiba-tiba terdengar suara dari pinggir sungai. "Ah, hai kancil, lagi apa kau? Kali ini kami tidak akan melepaskanmu," teriak seekor buaya paling besar yang sedang lapar. Si kancil tidak menyangka bahwa ia sudah dikepung oleh 9 ekor buaya yang sedang lapar di pinggir sungai. Si kancil tidak memperhatikan keberadaan buaya-buaya tersebut karena sibuk mencari cara agar bisa menyeberangi sungai untuk makan buah rambutan. Tunggu dulu, aku sengaja ke sini karena ingin menyampaikan undangan dari Raja Hutan. Raja Hutan akan menggelar pesta dengan hidangan yang sangat enak. Kalian bisa makan sepuasnya, kata si kancil kepada buaya-buaya tersebut. "Ah, kau pasti hendak membohongi kami. Kami tidak percaya," jawab si buaya. "Aku sungguh-sungguh, Raja Hutan bahkan menyuruhku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sekitar sungai ini," kata si kancil berusaha meyakinkan buaya-buaya yang sedang lapar itu. Meski sempat ragu, buaya-buaya yang sedang lapar itu menuruti permintaan si kancil. Daripada memakan kancil yang dagingnya hanya sedikit dan harus berbagi dengan yang lain, buaya yang paling besar menuruti perintah si kancil untuk berbaris. 8 buaya yang lain mengikuti buaya yang paling besar dengan berbaris berjejer di atas sungai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kancil menghitung satu persatu buaya sambil melompat di atas punggung buaya. Setibanya di seberang sungai, si kancil lari sekencang-kencangnya untuk segera memanjat pohon rambutan yang memang sedang berbuah sangat lebat. Akhirnya, si kancil berhasil memakan buah rambutan yang sudah masak di pohon. Hikmah dari cerita ini adalah Meskipun sedang mengalami kesulitan dalam hidup, kita harus berpikir untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu, bukan malah berputus asa. Pasti ada jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan untuk lepas dari kesulitan hidup. Kisah Malin Kundang si anak durhaka. Alkisah, pada zaman dahulu tinggallah sebuah keluarga miskin di dekat pelabuhan. Keluarga ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang anak yang rajin membantu pekerjaan ibunya. Meski masih belia, Malin Kundang sering bersih-bersih dan ikut membereskan pekerjaan rumah. Hingga pada suatu ketika ayah Malin Kundang berangkat berlayar menggunakan kapal besar untuk mencari nafkah di negeri seberang. Namun hari itu menjadi hari terakhir kali Malin Kundang bisa menatap wajah ayahnya. Ayah Malin Kundang tidak pernah pulang. Kabarnya ia meninggal saat berlayar.
Sejak saat itu, Ibu Malin Kundang harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta membesarkan Malin Kundang. Sebagai anak yang rajin, Malin Kundang juga ikut mencari nafkah dengan menjadi kuli panggul di kapal mewah yang sedang berlabuh. Nahkoda kapal yang melihat kerja Malin Kundang kemudian lantas mengajaknya ikut berlayar. Setelah berpamitan kepada ibunya, Malin Kundang berangkat berlayar. Ibunya berpesan agar Malin Kundang bersikap baik kepada semua orang, rendah hati dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun demi tahun berlalu, Malin Kundang tidak kunjung pulang. Ibunya yang semakin tua selalu setia menunggu di pelabuhan, berharap agar anak kesayangannya pulang. Setiap ada kapal mewah yang berlabuh, ia selalu bertanya apakah Malin Kundang berada di kapal itu. Hingga suatu ketika tersiar kabar bahwa ada kapal mewah yang berlabuh dengan membawa barang-barang berharga. Kapal mewah itu milik sepasang muda-mudi yang kaya raya. Ibu Malin Kundang pun berusaha naik ke atas kapal dengan tertatih-tatih. Ia berharap anaknya berada di kapal itu. Dalam sekejapan mata, Ibu Malin Kundang bisa mengenal sosok pemuda gagah pemilik kapal mewah itu. Ia adalah Malin Kundang, anak kesayangannya yang sudah lama tidak pulang dari berlayar. Ibu Malin Kundang lalu berjalan tergesa-gesa menghampiri pemuda gagah tersebut untuk memeluknya. Tetapi Malin Kundang justru melepas pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjerembab ke lantai kapal di hadapan awak kapal dan istrinya. Malin Kundang bersikap sombong dan berpura-pura tidak mengenali ibunya yang tua renta dan miskin itu. Malin Kundang yang sudah kaya raya merasa malu memiliki ibu kandung yang sudah tua dan miskin. Ibu Malin Kundang menangis dan kecewa dengan sikap anak kesayangannya itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan balasan atas perbuatan anaknya yang durhaka. Ibu Malin Kundang kemudian mengutuk anaknya menjadi batu. Malin Kundang bersama istri dan awak kapal mewah kemudian melanjutkan perjalanan meninggalkan pelabuhan, meninggalkan ibunya yang sudah tua di pelabuhan. Akan tetapi ketika hendak meninggalkan pelabuhan, kapal mewah itu diterjang badai dan ombak yang sangat dahsyat. Kapal pun hancur dan karam. Konon Malin Kundang pun berubah menjadi batu dalam posisi bersujud. Hikmah dari cerita ini adalah anak yang durhaka kepada orang tua akan celaka hidupnya. Patuhilah nasihat orang tua dan janganlah bersikap sombong kepada orang tua meski sudah menjadi orang yang sukses dan bergelimang harta. Kisah Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Alkisah, ada sebuah kerajaan yang rakyatnya hidup tentram, damai, dan makmur. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pengging. Di Kerajaan Pengging hiduplah seorang pangeran yang gagah berani dan sakti bernama Pangeran Bandung Bandawasa. Ia masyhur sebagai pangeran yang baik hati dan suka melindungi rakyatnya. Hingga pada suatu ketika Pangeran Bandung Bandawasa harus berjuang melawan upaya penjajahan dari Kerajaan Baka
yang ingin memperluas daerah kekuasaan. Pangeran Bandung Bandawasa berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Baka yang dipimpin oleh seorang raja raksasa bernama Prabu Baka. Setelah berhasil mengalahkan Prabu Baka, Pangeran Bandung Bandawasa mendatangi kerajaan Baka. Sesampainya di istana kerajaan Baka, pangeran bertemu dengan putri cantik jelita mendiang Prabu Baka. Putri cantik jelita itu bernama Roro Jonggrang. Pangeran tertarik dengan sosok Roro Jonggrang yang rupawan, lalu berniat meminangnya. Roro Jonggrang berniat menolak pinangan Pangeran Bandung Bandawasa. Tetapi ia tidak berani menolak pinangan sang pangeran. Kemudian Roro Jonggrang menyusun sebuah rencana tipu muslihat agar sang pangeran gagal meminangnya. Roro Jonggrang mengajukan syarat agar sang pangeran membuatkan satu sumur yang sangat dalam. Berkat kesaktiannya, tidak butuh waktu lama, sang pangeran berhasil membuat sumur yang sangat dalam. Roro Jonggrang lalu meminta agar sang pangeran masuk ke dalam sumur untuk memeriksa kedalaman sumur itu. Ketika masuk ke dalam sumur, Roro Jonggrang memerintahkan Pati Gapula untuk menutup sumur itu dengan batu yang sangat besar. Tetapi sang pangeran berhasil keluar dari sumur dengan menghancurkan batu besar yang menutup permukaan sumur. Sang pangeran masih bisa bersabar meskipun hampir celaka akibat ditimbun batu besar saat masuk ke dalam sumur. Roro Jonggrang masih belum mau menerima pinangan sang pangeran. Kali ini Roro Jonggrang mengajukan syarat satu lagi agar sang pangeran membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Jika berhasil membangun 1000 candi, Roro Jonggrang bersedia menjadi istri sang pangeran. Sang pangeran menyanggupinya. Berkat kesaktian serta bantuan pasukan jin, Pangeran Bandung Bandawasa berusaha membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Hingga sampailah pada candi ke-999. Roro Jonggrang cemas melihat pembangunan candi yang begitu cepat dan hampir selesai. Ia lantas membangunkan para dayang agar memukul lesung tempat menumbuk padi. Sebagian dayang yang lain ia perintahkan untuk membakar jerami di sisi timur istana. Di langit nampak semburat warna jingga akibat tumpukan jerami yang dibakar oleh para dayang. Pasukan jin mengira matahari akan segera terbit dari ufuk timur. Mereka pun berhenti membangun candi, lalu bergegas meninggalkan pembangunan candi yang belum mencapai 1000. Pangeran Bandung Bandawasa sangat marah mengetahui tipu muslihat yang dilakukan oleh Roro Jonggrang. Pangeran lalu mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Hikmah dari cerita ini adalah tipu muslihat yang dilakukan seseorang akan berakhir dengan celaka, karena tipu muslihat akan kalah oleh kejujuran dan jiwa kesatria. Kisah Kancil dan Buaya. Pada zaman dahulu hiduplah 2 ekor binatang buas yang sama-sama angkuh dan tidak mau mengalah. Binatang buas itu adalah seekor ikan hiu dan buaya. Hiu itu bernama Sura. Suatu ketika, Sura dan buaya tidak sengaja berpapasan ketika sedang mencari mangsa di sebuah daerah yang banyak terdapat ikan-ikan kecil. Karena sama-sama merasa terganggu, keduanya lalu saling berkelahi memperebutkan daerah itu agar menjadi daerah kekuasaannya.
Sura dan buaya berkelahi sangat sengit hingga keduanya babak belur. Setelah babak belur, ditambah rasa lelah akibat perkelahian yang tidak kunjung usai, keduanya lalu sepakat untuk berdamai dengan membagi daerah itu menjadi dua. Satu bagian menjadi daerah kekuasaan Sura dan bagian lainnya menjadi daerah kekuasaan buaya. Suasana damai berjalan hingga bertahun-tahun. Sura mencari mangsa di daerah kekuasaannya sendiri, begitu pula dengan buaya. Keduanya tidak pernah melanggar perjanjian damai yang telah disepakati. Namun lambat laun jumlah mangsa di daerah kekuasaan Sura mulai habis. Ikan-ikan kecil yang biasanya menjadi mangsanya sudah tidak ada lagi. Sura lalu secara sembunyi-sembunyi mencari mangsa di daerah kekuasaan buaya. Ia bersembunyi di balik batu karang sambil mengendap-endap untuk mencari mangsa ikan kecil. Meskipun beberapa kali berhasil mencari mangsa di daerah kekuasaan buaya, namun akhirnya ketahuan juga buaya memergoki Sura yang melanggar perjanjian damai yang telah dibuat. Perkelahian hebat pun tak terhindarkan. Buaya menggigit ekor Sura hingga nyaris putus. Sura pun menggigit ekor buaya hingga terluka dan bengkok. Perkelahian keduanya berlangsung hingga berhari-hari, berminggu-minggu, sampai keduanya tidak sanggup lagi berkelahi. Itulah salah satu cerita rakyat yang mengisahkan tentang asal-usul nama kota Surabaya. Hikmah dari cerita ini adalah Kekerasan, apalagi perkelahian, tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Carilah jalan keluar yang baik dan damai untuk menyelesaikan suatu masalah. Kisah Timun Mas dan Raksasa. Di sebuah kampung di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Ia hidup sendiri sejak ditinggal mati suaminya beberapa tahun silam. Kesendirian membuat Mbok Srini menginginkan kehadiran seorang anak. Tiap hari ia berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan seorang anak. Pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya, Mbok Srini bertemu sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil bungkusan kain berwarna putih di bawah pohon besar. Pagi hari, Mbok Srini pergi ke hutan tempat ia biasa mencari kayu bakar. Kali ini ia penasaran dengan mimpinya tadi malam. Sesampainya di bawah pohon besar, ia menemukan bungkusan kain kecil berwarna putih berisi biji mentimun. Tiba-tiba dari arah belakang Mbok Srini muncullah sesosok raksasa yang mirip seperti sosok raksasa yang ada di dalam mimpinya. Lalu raksasa itu berkata kepada Mbok Srini agar menanam biji mentimun. Kelak biji mentimun itu akan tumbuh menjadi seorang anak. Jika sudah dewasa, serahkanlah anak itu kembali untuk menjadi santapan. Meski masih merasakan takut yang luar biasa, setelah bertemu raksasa, Mbok Srini membawa pulang biji mentimun itu, lalu ia tanam di pekarangan rumahnya. Tiap hari biji timun itu disiram dan dirawat hingga tumbuh menjadi tanaman mentimun yang berbuah. Anehnya buahnya hanya satu, berwarna kuning keemasan dan terus membesar hingga mencapai seukuran bayi manusia. Lalu Mbok Srini memetik buah mentimun yang sudah matang itu untuk dibawa ke dalam rumah. Setelah dibuka, ternyata di dalam buah mentimun terdapat bayi perempuan.
Mbok Srini lantas memberi nama bayi tersebut dengan nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Saking sayangnya kepada Timun Mas, Mbok Srini lupa bahwa ia harus menyerahkan Timun Mas kepada raksasa yang jahat untuk dijadikan santapan. Akhirnya tibalah waktu raksasa jahat mendatangi Mbok Srini. Raksasa jahat meminta agar Timun Mas segera diserahkan kepadanya. Agar tidak menjadi santapan raksasa, Mbok Srini meminta perpanjangan waktu 3 hari lagi dengan alasan Timun Mas sedang sakit, sehingga dagingnya tidak enak untuk dimakan. Raksasa menuruti permintaan Mbok Srini dan menunggu hingga 3 hari. Jika sampai 3 hari Timun Mas tidak diserahkan, maka Mbok Srini yang harus menjadi gantinya. Mbok Srini lalu pergi meminta bantuan Petapa Sakti yang tinggal di atas gunung. Petapa Sakti bersedia membantu Mbok Srini dengan menyerahkan 3 bungkusan. Bungkusan itu berisi biji semangka, jarum, dan petis. 3 hari berlalu, raksasa jahat kembali lagi menemui Mbok Srini untuk meminta Timun Mas agar diserahkan kepadanya. Mbok Srini tetap tidak bersedia menyerahkan Timun Mas. Raksasa jahat itu lalu mengamuk dan mengejar Timun Mas. Saat terdesak, Timun Mas lalu menebarkan biji semangka yang diberikan Petapa Sakti. Ajaib, biji semangka yang ia tebar berubah menjadi pohon semangka raksasa yang batangnya melilit tubuh raksasa. Tetapi raksasa berhasil meloloskan diri dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas lalu menebar jarum yang seketika berubah menjadi rimbunan pohon bambu. Kaki raksasa jahat terluka akibat tertusuk pohon bambu yang runcing. Meski terluka tusukan pohon bambu, raksasa terus mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas membuka bungkusan terakhir pemberian Petapa Sakti. Bungkusan itu berisi petis. Setelah dituang ke tanah, petis berubah menjadi lautan lumpur panas yang merendam tubuh raksasa hingga menemui ajalnya. Timun Mas akhirnya selamat dari terkaman raksasa jahat. Bersama Mbok Srini, Timun Mas akhirnya hidup bahagia. Hikmah dari cerita ini adalah Jangan mudah berjanji kepada orang lain tentang sesuatu hal yang tidak bisa kita tepati. Jadilah orang baik yang tidak mudah membuat janji-janji serta mengingkari janji.